Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih ketua kelas. Baik, sebelum Ibu buka pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Adi, Ani, Desi, Doni, Lia. Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu hadir semua ya. Baik, silakan untuk anak-anak yang belum menyiapkan buku tulis dan buku paketnya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu dan letakkan di atas meja ya. Sudah disiapkan? Oke, jika sudah, Ibu akan mulai materi pada pagi hari ini dengan materi matriks. Yaitu lebih spesifiknya nanti kita akan menentukan determinan matriks berordo 3x3. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi determinan, Ibu akan mereview terlebih dahulu materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Materinya tentang apa? Ya, benar sekali, tentang perkalian matriks 2x2 dan determinan matriks ordo 2x2. Oke, untuk mengasah review materi kita pada pagi hari ini, Ibu mempunyai 2 soal. Nah, baik, di sini Ibu punya 2 soal. Yang pertama tentang perkalian matriks dan yang kedua tentang determinan. Ya, di sini ada yang ingin mengerjakan? Ada yang berani mengerjakan soal nomor 1? Ya, soal nomor 1 dikerjakan oleh Lia, soal nomor 2 dikerjakan oleh Desi. Silakan. Oke, terima kasih untuk Desi dan Lia. Sekarang jawabannya benar? Ini? Ya, benar ya. Nomor 1 jawabannya adalah matriks 5, 3, 11, dan 7. Kemudian determinannya adalah negatif 2. Ya, jadi alhamdulillah kalian sudah paham ya dan masih ingat materi tentang determinan matriks berordo 2x2. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi matriks berordo 3x3 untuk mencari determinannya ya. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menentukan determinan matriks berordo 3x3 dengan menggunakan metode Sarus. Ada yang tahu
metode SARS itu apa? Belum ya? Oh iya, karena kita baru akan belajar pada pagi hari ini ya. Oke. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa matriks dalam kehidupan sehari-hari itu punya banyak penerapan dan punya banyak manfaat ya, terutama dalam teknologi itu matriks sangat berpengaruh. Nah, smartphone atau handphone kalian itu juga ada matriksnya, tapi tidak kelihatan ya. Ya, itu konsepnya dengan menggunakan konsep matriks. Kemudian untuk penerapannya itu sendiri itu banyak diterapkan juga dalam bidang ekonomi untuk analisis data-data gitu ya. Kemudian selain itu, jika kalian dapat memahami materi matriks dengan baik, maka akan memudahkan kalian untuk memahami materi matematika selanjutnya yang berkaitan dengan matriks ya. Misalnya pada materi transformasi geometri dan materi bidang 3. Nah, itu merupakan salah satu penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anak di sini kita tahu ya bahwa matematika itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya atau banyak juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu anak-anak di sini harus rajin belajar, kemudian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena insya Allah ke depan ilmu kita akan bermanfaat baik untuk diri kita sendiri, orang lain maupun bangsa dan negara. Ya, untuk aktivitas yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, kita akan berdiskusi terkait dengan permasalahan yang ada dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan. Kemudian nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan sesuai dengan kelompoknya ya. Ya, oke. Namun sebelum kalian nanti berdiskusi, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu konsep matriks. Konsep determinan matriks berorder 3x3. Nah, misalkan Ibu punya matriks A 3x3 A11, A12, A13. Nah, misalkan Ibu punya matriks A seperti ini. Kemudian determinannya dengan menggunakan metode SARS itu kalian tuliskan lagi matriksnya. 3 kolom matriks ini kemudian kalian tulis lagi kolom pertama dan kolom keduanya. Kolom pertama dan kolom keduanya saja ya, yang kolom ketiga tidak usah ditulis lagi. Nah, setelah seperti ini, kalian buatkan
diagonalnya. Ya, jadi kalian garis diagonalnya dengan nilai positif. Garis miring seperti ini. Nah, ini berarti perkalian ya. A1 1 dikali A2 2 dikali A3 3 seperti itu. Nah, oke, kita tuliskan terlebih dahulu ya biar tidak bingung. Nah, kita tuliskan A11, A22, A33 itu dalam bentuk perkalian. Kemudian jangan lupa memberikan dalam kurung ya, karena ini diutamakan. Kemudian nilainya ini positif, jadi penjumlahan. Kemudian kita tulis lagi untuk yang garis yang kedua, sama ya, sama penulisannya. A12 dikali A23 dikali A31. Kemudian ditambah lagi A13, ini untuk yang garis 3 ya. A13 A21 dikali A21 dikali A32. Nah, setelah kalian menuliskan seperti ini, kalian buat lagi untuk garis yang berlawanan, untuk yang pengurangan ya. Jadi dari bawah ke atas kita beri tanda negatif karena minus ya. Nah, gitu. Kemudian kita tulis lagi. Kita tulis di selanjutnya ya. Ibu akan tulis di bawahnya. Karena bernilai negatif berarti dikurangin. A31 bisa ditulis dari bawah. A31, A22 dikali A13. Masih dikurang karena ini nilainya pengurangan. A32 ya, A32 dikali A23 dikali A11. Kemudian dikurangin lagi A33 dikali A21 dikali A12. Oke. Selesai. Jadi nanti hasilnya itu merupakan determinan matriks berordo 3 kali 3. Nanti hasilnya ini dihitung ya kan, dikali kemudian dijumlahkan dan dikurangi, kemudian hasilnya itu merupakan determinan matriks berordo 3 kali 3. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke, jika tidak ada, Ibu akan bagikan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nah, di situ terdapat 3 kelompok. Nah, silakan perhatikan terlebih dahulu LKPD-nya. Nah, di situ terdapat masalah. Sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Jadi ada 3 jenis pesawat. Nah, setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi, dan VIP.
Nah, jumlah kursi penumpang dari ketiga jenis pesawat tersebut disajikan dalam tabel berikut. Nah, itu merupakan tabel. Di bawah ada kategori ya. Ada kelas turis, kelas ekonomi, kelas VIP. Sedangkan untuk yang ke atas, ke samping itu ada jenis pesawatnya. Ya, ada Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Sedangkan untuk tabel yang ada di bawahnya itu merupakan jumlah penumpang dari kelas turis, kelas ekonomi, dan kelas VIP. Nah, pertanyaannya atau permasalahan yang harus kalian pecahkan adalah berapa banyak pesawat yang harus dipersiapkan untuk perjalanan tersebut. Nah, permasalahan ini dapat kalian selesaikan dengan cara determinan seperti ini. Jadi, untuk hal pertama yang kalian lakukan adalah dimisalkan terlebih dahulu ya, untuk X-nya misal jenis pesawat ya. Berarti X-nya adalah Airbus 100, kemudian Y-nya Airbus 200, yang ketiga Airbus 300 gitu kan. Nah, kemudian karena tadi sudah dimisalkan, kemudian dibuatkan bentuk persamaannya atau model matematikanya untuk memudahkan kita untuk membuat matriksnya. Jadi yang pertama memisalkan jenis pesawatnya tadi dengan X, Y, dan Z, kemudian ubah ke dalam bentuk persamaan ya. Setelah berubah jadi bentuk persamaan, kemudian diubah dalam bentuk matriks. Nah, dari matriks itu akan kita dapatkan determinannya begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Ibu akan jelaskan sedikit ya, biar kalian tidak bingung. Karena aku sudah bilang konsepnya. Nah, kita masuk. Nah, untuk permasalahan tadi itu pertama kan kalian memisalkan ya. Pas aku misalkan, misalnya itu S adalah banyaknya pesawat Airbus 100. Nah, kemudian karena jenis pesawatnya itu ada Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300, kalian silakan dimisalkan sendiri ya, seperti ini. Kemudian buatkan sistem persamaannya, karena di situ sudah ada tabelnya ya. Nah, itu bisa yang bersesuaian dengan Airbus 100 itu merupakan X, Airbus 200 itu ke bawah Y, kemudian Airbus 300 itu Z. Kemudian yang jumlah penumpangnya itu adalah hasilnya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Karena Airbus 100 itu ada 50 X, karena tadi sudah dimisalkan Airbusnya, kita langsung buat model persamaannya. 50X ditambah 75Y ditambah 40Z sama dengan yang turis itu ada 305. Nah, kemudian ada 300X ditambah 45Y berapa dan seterusnya. Begini. Nah, begini ya cara pengerjaannya. Kemudian nanti
setelah kalian buatkan model matematikanya atau persamaannya, kalian ubah dalam bentuk matriks. Dalam bentuk matriks ya. Nah, untuk mengubahnya kita tuliskan koefisiennya saja. Ini kan 50, 75, 40 ini. Nah, ke bawah 30, 45. Nah, nanti silakan kalian, nah kita kalikan X, Y, Z karena variabelnya adalah X, Y. Nah, sudah kalian buatkan matriksnya. Nah, setelah nanti kalian buatkan matriksnya, nanti kalian harus mencari determinan utamanya terlebih dahulu dari matriks ini. Kemudian baru kalian mencari X, Y, Z-nya. Jadi kalian mencari D-nya dulu, determinan dari ini. Kemudian dx X, maksud saya X sini ya. X nya itu sama dengan dx per d, y nya itu sama dengan dy per d, z nya itu sama dengan dz per d. Nah, jadi untuk mencari X nya atau mencari banyaknya pesawat Airbus-nya itu dengan determinan X. Nah, cara mencari determinan X-nya itu misal di sini ya. Ini kan tadi variabel X. Nah, untuk mencari X-nya dx. Ini ya, misal dx. Kita tutup karena ini dx, berarti yang ditutup adalah X-nya, variabel X-nya. Koefisien dari variabel X kita tutup. Kita tutup. Nah, kemudian hasilnya kita pindahkan ke variabel, ke koefisien dari variabel X. Ya. Jadi kita tuliskan ya, misalnya seperti ini. Karena ini kita tutup, kita masukkan hasilnya ya di sini. Jadi kita ini hasilnya berapa? Hasilnya ditulis. Kemudian untuk kolom kedua dan kolom ketiga itu masih tetap sama. Jadi kita tulis lagi 75, 45 dan seterusnya. Nah, begini ya. Jadi ini untuk X. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya kita cari yang Y? Nah, kalau cari yang Y ini, itu Y itu kan berada di tengah ya. Y kan berada di tengah. Jadi yang ditutup di tengah, kemudian hasilnya dipindah di tengah. Seperti itu. Nah, untuk Z, begitu juga yang dipindah itu adalah hasilnya ke kolom yang ketiga gitu. Jadi nanti ini letaknya di tengah, ini letaknya di paling ujung ya. Iya. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan, nanti kalian ketemu X, Y, dan Z-nya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan ya. Oh ya, untuk kesimpulannya, ini kan nanti kalian masih dalam X, dalam Y, dan dalam Z. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, nanti kalian balikan lagi ke yang awalnya. Kesimpulannya. Jadi, banyak pesawat Airbus-nya ada berapa? Banyak pesawat Airbus 200-nya ada berapa? Banyak pesawat Airbus 300-nya ada berapa? Dari sini. Gitu. Begitu ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kalian kerjakan, lanjutkan ya tadi LKPD-nya. Kemudian nanti
akan dituliskan hasilnya untuk salah satu kelompok di papan tulis. Ya, waktunya 15 menit, silakan dikerjakan terlebih dahulu, sesuaikan dengan kelompoknya. Nanti jika ada yang kesulitan, Ibu akan berkeliling dan menjawab kesulitan kalian. Baik anak-anak, sudah 15 menit, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Ya, baik, jika sudah, ada yang belum? Sudah semua ya? Oke. Nah, sebelum anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu akan memberikan kalian soal terlebih dahulu untuk kalian kerjakan secara individu ya. Ya, ada satu soal yang harus kalian kerjakan. Tapi masih boleh untuk berdiskusi itu. Kerjakannya secara individu. Nah, ini soalnya. Misal Ibu punya matriks A. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, kita lihat terlebih dahulu hasil yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Nah, jadi benar ya, tadi perlu dimisalkan terlebih dahulu, kemudian dibuatkan model matematikanya atau persamaannya, kemudian ubah dalam bentuk matriks, kemudian cari determinan utama dan X, Y, dan Z dengan determinan X dibagi determinan utama. Kemudian diperolehlah sebanyak 3 unit Airbus 100, kemudian 1 unit untuk Airbus 200 dan 3 unit untuk Airbus 300. Ya, kalian sudah paham dengan materi matriks berordo 3x3. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan juga terkait dengan tadi ya, pembahasan soal individu tadi. Oke. Kita akan bahas soal yang tadi sudah kalian kerjakan. Nah, ini soalnya ya. Ini untuk matriks 3x3. Nah, untuk mencari determinannya, itu kalian tulis lagi matriksnya, kemudian kalian tulis kolom berapa? 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Kemudian kalian buatkan garis. Yang pertama adalah diagonalnya. Ini dengan positif, ini negatif. Kemudian ini perkalian ya, 1 kali 5 kali negatif 1, ini 1 kali 5 kali negatif 1, kemudian 2 kali negatif 9 kali 0, 2 kali negatif 9 kali 0, kemudian negatif 3 kali 4 kali 0, ini. Kemudian untuk yang sebaliknya itu 0 kali 5 kali negatif 3, 0 kali negatif 9 kali 1, dan yang terakhir negatif 1, 4 ya. Ini negatif. Kemudian dihitung sehingga dapatlah determinannya adalah 3. Benar 3? Ya, untuk yang belum benar silakan dibenarkan ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, silakan kalian buka buku paketnya halaman 120 nomor 1. Itu ada latihan, ada uji kompetensi ya, uji kompetensi 3.2. silakan dikerjakan di rumah sebagai tugas. Nah, minggu depan kita akan ulas kembali dan akan melanjutkan pertemuan kita membahas materi inverse matrix. Oke. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas menutup pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu.
Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah berantusias dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Dan apabila Ibu ada salah kata tadi dalam mengajarkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.